Al-Wahhab itu diambil dari hibah. Apa hibah itu? Hibah itu pemberian yang kosong dari imbalan dan tujuan. Itu hibah. Begini, memberi terus dengan tidak mengharapkan imbalan. Satu dah. Jadi tanpa iwad, tanpa gorod. Iwad gorod. Makanya membeli tidak bisa dikatakan hibah. Kenapa? Karena ketika kita ngasih uang, kita mengharapkan imbalan. Naon tah nu kieu beli HP. Aduh cenah eta si pedagang teh batur mere HP ka urang, bukan mere. Ya, nggak bisa dikatakan hibah. Kenapa? Karena kita memberi. Dia memberi, kita memberi. Itu namanya bukan hibah. Kalau hibah mah memberi tanpa ada imbalan. Ya. Dan juga tanpa gorod. Gorod itu tujuan. Ya. Nah, Allah disebut Wahhab. Kenapa Allah disebut Wahhab? Karena Allah selalu memberi kepada makhluknya tanpa mendapatkan imbalan apapun dari makhluk, dan tidak ada satupun keuntungan yang diperoleh dari makhluk. Contoh kia, orang bedakan iwad goron. Kenapa bekerja? Kenapa bekerja? Rata-rata semua orang bekerja itu mengharapkan iwad, gajian tiap bulan. Gajian kan enaknya tanggal 2 genep. Nah, gitu. Mantak beda carenghar gitu nya. Beda kamari melesu, mahimwa gitu tanggal 25 cenah mahimwa dari mah. Ya, tos gitu. Itu naon? Iwad. Nah, ketika uang itu diperoleh, apa gorodnya? Dengan uang ini saya akan beli ini, saya bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tah Allah mah memberi kepada kita tidak mengharapkan imbalan. Imbalan taat. Ya. Itu tidak juga Allah ketika menyuruh ibadah kepada, memberi kepada kita gitu, supaya kita ini begini begitu kepadanya, atau istilahnya dia mendapatkan keuntungan dari kita. Itulah Allah. Ya, jadi Allah teh Al-Wahhab, dia Maha Pemberi. Nah, pada saat dia memberinya itu tidak mengharapkan apa? Mengharapkan apapun dari yang diberi. Ya, apakah itu pujian, kasih sayang, bahkan dia pun ya tidak menghiraukan akan cacian, tetap saja memberi terus. Itu tuh Allah. Itu kan coba ayeuna non muslim teu iman ka Allah dibere terus ya. Diberi kan? Nah, itulah Al-Wahhab. Cirinya Allah Al-Wahhab, memberi tanpa imbalan dan tidak mendapatkan pujian, ya, sanjungan. Itu. Bahkan ketika dicela pun, maksudnya tidak dipertuhankan, dicela kan, kumaha mah Allah teh punya anak, itu penghinaan, dihinakeun Allah teh. Kusa orang Nasrani, orang Yahudi mah dibanjarkeun teh boga anak. Ya kan? Sugan Allah ayeuna memutuskan rezekinya? Tidak, tetap aja ngasih. Itu Al-Wahhab. Jadi Al-Wahhab mau memberi. Terpeduli, nggak peduli apapun, siapapun yang diberi. Yang penting aku memberi. Dia memuji, aku tidak akan terhiraukan dengan pujian. Dia mencaci, terpeduli, rek nyaci, rek maki.
terus memberi. Ya. Nah, itulah siapa? Allah. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Wahhab itu apa? Wahhab itu memberi tanpa mengharapkan apapun dari yang diberi, baik itu imbalan ya ataupun kemanfaatan. Seperti apa pujian? Da Allah mana jangan dipuji ke orang ya angger we. Gitu. Tidak berubah. Nah, sekarang apa yang harus kita teladani dari nama Al-Wahhab itu? Yang kita teladani dari nama Al-Wahhab bahwasanya kita ini ya, walaupun kita ini sangat sulit sekali untuk mencapainya. Sangat sulit. Rata-rata kita mah walaupun ibadah saikhlas-ikhlasnya ibadah ge tetep aya pamrih. Sok geura. Minimal dunia. Kenapa kamu mau sholat duha? Kenapa kamu baca ini? Ya sugan we usaha jembar, luas, banyak ngasih ini, dapat ini, dapat itu. Itu sudah punya apa? Mencari iwad dan mencari gorod. Ya kan? Sudahlah. Saya mah tidak mengharapkan dunia. Yang penting mendapatkan surga. Nah, surga, imbalan surga, iwad kan? Ya, terus bahkan sekalipun kita sekarang meminta kepada Allah untuk diridhoi oleh Allah sekalipun kita ini ibadah belum sampai kepada tahapan Wahhab. Jadi kita tidak bisa dikatakan orang yang memberi kepada Allah. Karena di balik pemberian kita kepada Allah, ya pemberian contohlah sholat, puasa, itu kan kita menyembah kepada Allah. Tapi di antara kita belum sampai kepada tahapan apa? Tahapan Al-Wahhab. Ya. Nah, namun walaupun demikian berusaha untuk menteladani nama Allah Al-Wahhab. Bagaimana mentari nama Allah Al-Wahhab? Jadi kalau kita sekarang berbuat baik kepada seseorang, jangan ngarepin ya sesuatu dari orang lain. Misalnya kalau ada orang ngemis, kita kasih, jangan mengharapkan doa sekalipun dari dia. Memberilah, sudahlah. Punten ya, kita makan kadang-kadang ngasih kasaha ke orang tua atau orang yang dituakan oleh kita, mungkin guru kita, kadang-kadang sok terselip mungkin hayang didoakan. Ya, itu bukan Wahhab itu. Wahhab mah benar-benar memberi tanpa mengharapkan apapun. Nah, berusaha untuk itu. Tanpa mengharapkan apapun dari pemberian itulah sama dengan ikhlas. Ya, walaupun ikhlas kita ini ya semurni-murninya masih tetap ada apa? Ada tujuan, ada ingin mendapatkan imbalan. Ya kan? Tidak urusan dunia, tidak urusan akhirat, ujung-ujungnya tetap hayang dipikarido ku Allah. Tah, ingin itu juga ya masih apa? Belum sampai kepada tahapan Al-Wahhab. Ya, tetapi walaupun kita belum sampai kepada tahapan yang benar-benar seperti Nabi, abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, jangan lelah tetap untuk memberi kepada Allah berupa ibadah. Ya. Nah, itu kalau ke Allah. Begitupun kepada manusia. Yang dapat kita ladani dari nama Al-Wahhab, memberi yang memberi. Memberi dengan harta, memberi dengan ilmu, memberi dengan tenaga, memberi dengan perhatian. Nah, berusaha untuk tidak mencari iwad, imbalan, dan berusaha untuk tidak mendapatkan gorod. Kalau gorod mah sifatnya bukan materi, pujian, sanjungan, penghormatan, itu apa? Gorod. Zamannya di agrod. Jadi
memberilah dengan penuh ketulus ikhlasan. Itu baru Al-Wahhab, ya. Nah, itu yang dapat kita teladani dari Allah. Al-Wahhab itu yaitu berusaha untuk sekuat tenaga berbaik, ya, berbagi dengan tanpa ada embel-embel. Tah, kumaha ayeuna para calon, ya, gitu. Arah rasukmal karena Al-Wahhab moal susah. Betul nggak? Bagaimana susah? Ya bagaimana tidak susah? Da ngasih oge datang oge da rata-rata hayang menang dukungan. Da geus jadi mah ti mimiti bupati saha oge ka saya makal musim matara datang. Ayeuna kari-kari palebah rek milih we datang hayang datangan, hayang datang ka dieu. Nya itu tah. Engke mah geus eta mah nya poho deui we. Maklum nya teh urang udah kitu nya sing husnudon we sibuk geus sakitulah nguruskeun rakyat gitu. Tapi ya gitu sih. Alhamdulillah sama dari dulu nggak terlalu mengharapkan kedatangan pejabat. Bahkan ketika aya nu tim sukses ka dieu ditanyakeun Al-Muslih di mana Al-Muslih cenah. Itu Bu dekat Bintang Alam. Oh, Bintang Alam, Gudang Bintang Alam. Yang mana sih? Itu yang bersih. Emang di situ pesantren cenah gitu. Oh, geuning teh apaleun. Nah, berarti teu wau ke urang, tong datang ke urang ada teu wau. Geus. Datangan. Al-Muslih, mana tanya? Da teu bade toget dari dulu juga enggak pernah undang-undang. Ya bodoh teuing di aku jangan teu ge da urang penting aya we nya. Nah gitu, Mas kalian. Jadi itulah pentingnya kita menanamkan apa? Menanamkan sifat wahhab dalam artian beribadah kepada Allah untuk tidak mengharapkan iwad, mengharapkan gorod. Begitupun ketika kita memberi kepada sesama, memberilah dengan tulus. Justru dengan ketulusan itulah kadang-kadang suka datang yang tidak diduga. Contoh aya alumni datang mere sampe, mere ngasih singkong sama kiainya. Cek kiaina teh alhamdulillah terima kasih. Nah, terus dibawa ke tukang, ditanya ka saha? Ka istrina ieu. Alumni kita ngasih singkong. Gimana nih? Kita bales. Ya udah Bang, kebetulan kemarin kan ada yang ngasih domba. Abang nggak bisa merawat apalagi saya. Udah kita kasihin aja sama dia lah. Kasihin dah. Domba teh sama siapa? Sama santri yang ngasih singkong. Gitu, dibawa domba di tengah perjalanan ketemu dengan alumni lagi. Dari mana kamu bawa domba? Dari Kiai. Oh, kok Kiai ngasih domba? Iya. Kamu ngasih domba kenapa? Dapat domba dari itu saya kamu tadi sowan ngasih singkong. Ya paling 5 kilo. Sama Kiai dikasih domba. Oh gitu ya? Iya. Waduh, kalau kamu ngasih singkong dikasih domba, kira-kira kalau saya ngasih duren montong 10 siki, kesenangan Kiai dikasih sapi kira-kiranya. Mawalah tah si alumni eta teh. Ya, gitu duren. Alhamdulillah saya dapat gajian ya. Oh ya terima kasih. Nah, dibawalah duren ke belakang, terus nanya ke istrinya, ini si alumni ini ngasih duren sama kita. Ya, kita kasih apa ya? Ya nggak ada apa-apa Bang, ya ada juga singkong yang tadi. Ya udahlah kasihin aja lah. Akhirnya dapat naon? Singkong. Nah, itu gambaran. Akhirnya dapat singkong. Oh, geuning singkong. Henteu we ngomong ke Kiai. Geuning dikasih singkong. Alumni itu tadi mah dikasih duren, dikasih sapi, saya kasih singkong gitu ya. Nah itulah. Itu walaupun cerita lucu mungkin membuat kita tertawa, atau bisa jadi kejadian seperti itu ada gambaran bahwa sesuatu yang diberikan oleh kita dengan ada harapan, siap-siaplah untuk kecewa. Siaplah untuk kecewa. Tetapi ketika kita memberi tanpa ada sedikit pun harapan dari orang yang diberi akan bersyukur, tidak diberi pun tidak akan kecewa karena kita tidak mengharapkan imbalan.
Allahumma salli ala bina wa syafina wa Muhammad wa sallim wa sabi rasul ajmain hamdan syakirin hamdan wa bini awalika majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika wa sultanika wa salatan tunjina biha min jamil akhwali wa rabbatan Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ansurana patakar wa nawwir qulubana bi nuri hidayati wa nawwar tarahum samsika wa faqihna wa nafiddin Sayyidina Muhammadin wa walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.